Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Misalnya kalau saya mau kompromi, saya mungkin nggak pernah masuk penjara, saya masih jadi gubernur. Kalau mau kompromi anggaran, sejarah akan mencatat Anda butuh legacy. Dan kita percaya dong, reputasi yang baik itu mengalahkan segala jabatan maupun kekayaan. Nah, kenapa sih Anda nggak mau meninggalkan legacy? Kau jadi seorang presiden gitu loh. Itu harapan saya seperti itu kan. Anda harus berani dong. Kayak saya bisa jadi gubernur DKI Jakarta lagi. Terus pertanyaan kita sama. Emang kita bisa buat apa sih buat Indonesia kalau begitu? Yang berkuasa semua hanya bagi-bagi kue, kompak, giliran, yang punya partai. Dan kita juga bersyukur loh. Ada putusan MK yang baru, menarik juga. Tiba-tiba tidak ada lagi parlemen threshold. Artinya, siapapun bisa punya partai baru, dia begitu bisa masuk ke Senayan, yang penting begitu masuk ke dalam, dia berani gak menyuarakan kebenaran. Jadi kita harap ada yang berani berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan gitu ya, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk beri kemanusiaan. Nah, kita bukan bagi-bagi rezeki, ini bicara anak cucu cicit kita. Begitu Ahok ini jadi calon kepala daerah, jangan-jangan nih, bisa-bisa dia masuk penjara 2 kali. Nah, justru Bu Mega, karena sayang sama Ahok, nggak mau Ahok itu masuk penjara lagi. Karena saking sayangnya, dia tahu juga kemampuan komunikasi atau batas komunikasinya Ahok. Kalau kita linear nih, ya, itu Ahok saya yakin punya kedekatan emosional, dianggap kompeten, elektabilitas bagus. Tapi kan Ahok ini kan menyimpan bom waktu. Ya, Bu Mega sadar itu juga. Sadar itu. Ahok sendiri udah ngomong berkali-kali, Bu Mega masih nyuruh saya diam kan. Harusnya Bapak ketemu setiap Muslim itu harus minta maaf. Ya, bukannya mengatakan hal ini biasa saja. Ini ngawur ini orang lo, bos. Lalu apa gunanya minta maaf? Apakah itu dari hati atau sesuai kebutuhan? Hah? Kau harus klarifikasi. Kau sudah menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak Ahok juga sudah minta maaf, ya. Tapi minimal jangan mengatakan itu biasa saja. DP Ansor ini, bos, ya. Orang NU Muhammadiyah juga sudah bicara. Anda anggap seperti itu biasa saja. Lalu apa gunanya permintaan maaf Anda itu kemarin? Saya mau tanya, guys. Luar biasa ini loh orang loh. Astagfirullahalazim. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup,
Baru calon aja kayak gini. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba ikan Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan gula merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Yang Lembong itu ada yang menyebabkan kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi, unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Pak Anies, anak abah gimana nih? Katanya dulu Pak Tom Lembong itu karismatik, cerdas, intelek, berwibawa. Tahunya pejabat korup. Gimana sih yang kalian bangga-banggakan ini? Kok bisa jadi co-captainnya timnas Anies Caimin dulu? Ya kan ternyata ada dugaan dulu korupsi impor gula pada saat menjadi menterinya Pak Jokowi. Pantesan Pak Jokowi ganti dulu. Karena ini nggak main-main kawan-kawan. Bayangkan kerugiannya mencapai 400 miliar rupiah. Banyak kali itu kawan-kawan. Aduh, bisa bantu banyak orang yang nggak mampu. Ya kan? Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mantap. Lanjutkan. Kemarin tangkap hakimnya Ronald Tanur. Ya, karena vonis bebas itu. Yang ada dugaan terima duit. Terus sekarang ditangkap si Pak Tom Lembong ini. Dan kerugiannya mengerikan. Jadi Pak Prabowo jadi presiden, makin banyak pejabat korup yang berhilangan. Mantap. Terakhir untuk Pak Tom Lembong yang kata anak Abah Arif bijaksana luar biasa, canggih-canggih, gigih-gigih. Selamat menikmati hidup dalam sel. Sumpah gua gak ngerti lagi sama anak-anak Abah. Kalian lihat ini, inilah bahayanya Imam Mahdi palsu itu guys. Sudah jelas-jelas koruptor, masih aja didukung. Nah, auzubillahi min dzalik. Semoga kalian yang mendukung orang melakukan tindakan kejahatan seperti koruptor ditempatkan di tempat yang sama di akhirat nanti. Kalian bayangin gimana hancurnya bangsa kita ketika kita dipimpin oleh sosok pemimpin yang mendukung apalagi mendoakan seorang koruptor. Gara-gara Anies Baswedan seorang koruptor dianggap menjadi korban. Ini gimana ceritanya Nis? Proses penyelidikan itu nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 minggu, bertahun-tahun baru ditetapkan sebagai tersangka. Kalau statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti sudah ada datanya, sudah ada buktinya. Mereka lebih cerdas daripada kalian anak Abah. Dan sekarang gimana ceritanya seorang pencuri didukung, disemangatin, malah didoain. Istighfar loh Anies. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, padahal ajakannya aja tidak ada. Belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa?
PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir, takbir. Anies itu tidak menggebrak, tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan aku tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas dan senyum. Ya senyum, kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan 17, bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan balik lagi kan. Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini.
Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan ban. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah.
Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya teman. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mantan Presiden Jokowi memang sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Dia sudah secara resmi dan terbuka dipecat dari partai yang membesarkannya itu. Pak Jokowi dipecat karena sudah mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan berlawanan dengan partainya sendiri di Pilpres tahun 2024. Pak Jokowi nggak bakal bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, ataupun PSI. Dia juga nggak bakal memimpin Partai Projo yang dulu desas-desusnya dan sesumbarnya bakal dideklarasikan. Kabar dan selentingan yang kini beredar justru mengindikasikan ada pergerakan yang justru bakal mengembalikan Pak Jokowi ke PDI Perjuangan. Ini menarik kan? Setelah gagal buat melumpuhkan PDIP, Pak Jokowi dikabarkan ya, malah bakal mengambil alih partai tersebut dari Ibu Megawati. PDI Perjuangan berencana menggelar kongres di sekitar bulan Maret atau April 2025 nanti. Pada kesempatan kongres inilah bakal dipilih ketua umum yang baru. Caranya adalah dengan melengserkan Ibu Mega terlebih dahulu di kongres PDIP mendatang dan menempatkan bonekanya di partai banteng tersebut. Setelah Ibu Mega lengser, barulah nanti Pak Jokowi bakal masuk kembali ke PDIP. Kabar yang beredar, kabarnya nih ya, adalah adanya upaya kuat mendorong Mbak Puan Maharani maju buat menggantikan ibunya. Makanya, operasi-operasi dan narasi-narasi dibuat mendorong Ibu Mega pensiun sudah mulai terdengar di sana-sini. Dan bahkan dari sisi Pak Jokowi, bisa jadi dia sekarang sedang berpikir-pikir soal kemungkinan bakal bisa masuk lagi ke PDIP kalau Mbak Puan yang memimpin. Sementara buat Pak Prabowo, tampaknya dia memang ingin mengajak PDIP masuk ke jajaran pemerintahannya dan mematikan oposisi. Tampaknya kalau Mbak Puan berhasil mengambil alih PDIP, ini kabar baik buat Presiden Prabowo maupun Pak Jokowi. Keduanya tampaknya merasa punya kesempatan buat berdekatan sama PDIP kalau dipimpin oleh Mbak Puan. Dulu Pak Jokowi sempat digadang-gadang buat menggantikan Ibu Mega di PDIP. Tapi putaran roda sejarah sudah menegaskan kalau dia memang bukan orang yang tepat buat memimpin partai ini. Bahkan sekarang dia sudah dipecat. Tapi tentu saja kalau kita bicara soal PDIP, kita harus juga memperhitungkan putra dari Ibu Mega, yakni Mas Prananda Prabowo atau Mas Nanan. Inilah tokoh di belakang layar yang selama ini dikenal mampu mempertahankan ideologi dari partainya dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Nah, di antara dua anak Ibu Mega ini, di antara Mbak Puan dan Mas Nanan, siapa yang bakal mendapat tugas buat mengurusi dan membesarkan PDI Perjuangan ke depan? Selain Ibu Mega, Mbak Puan, dan Mas Nanan, ada beberapa terah Soekarno yang juga berkiprah di PDI Perjuangan. Seperti Mbak Putih Guntur Soekarno, putri dari kakak Ibu Mega, yakni putri dari Pak Guntur Soekarno Putra. Selain itu ada Mas Guruh Soekarno Putra, adik bungsu dari Ibu Mega yang sudah lama malang melintang di PDIP. Meski kurang terdengar secara publik dan sangat jarang tampil di media, Mas Nanan adalah salah seorang kepercayaan Ibu Mega di PDIP. Selama ini tampaknya Ibu Mega sudah memberikan pembagian peran yang tegas di antara kedua anaknya ini. Mbak Puan lebih didorong buat jabatan-jabatan publik, sampai dia berhasil jadi ketua DPR RI buat 2 periode berturut-turut. Sementara itu, di belakang layar, Mas Nanan mendapatkan tugas buat mengurusi partai. Pastinya, harapan kita, PDI Perjuangan bisa menentukan sendiri masa depannya, terbebas dari campur tangan kekuasaan Presiden Prabowo dan terbebas juga dari cawe-cawe Pak Jokowi.
Harapan kita, PDI Perjuangan bisa bertahan sebagai partai oposisi dan menyelamatkan demokrasi supaya tetap sehat dan tetap ada check and balance. Sejauh ini, dalam Rakernas kelima PDIP di bulan Mei 2024 lalu, salah satu poin dari 17 poin hasil Rakernas adalah memohon kesediaan Ibu Mega untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025 hingga 2030. Buat kita tentu adalah kabar baik kalau Ibu Mega masih bersedia memimpin partai yang sudah dibesarkannya tersebut. Politik dan demokrasi Indonesia masih membutuhkan sosok yang konsisten dan keras kepala tersebut buat menjaga konstitusi dan demokrasi. Pak Jokowi memang merupakan noda hitam dalam perjalanan demokrasi kita, dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Tapi kehadirannya juga menjadi pelajaran yang sangat berharga buat menempa generasi muda kita. Terakhir, yang penting buat kita catat, jangan sampai Pak Jokowi menemukan jalan buat bisa kembali dan diterima di PDIP. Memang ini harus jadi catatan kita bersama. Landscape politik Indonesia bakal sama sekali berubah kalau nanti ditinggalkan oleh sosok sekuat dan setangguh Ibu Mega yang selama ini bisa menjadi penyeimbang dan juga penjaga demokrasi. Kita harus ingat, dari tangan Ibu Mega lah lahir seorang rakyat biasa yang bisa menjadi presiden. Ya, walaupun akhir dari kisah ini sangat memprihatinkan. PDI Perjuangan harus bersih dari unsur-unsur dan aroma-aroma Jokowisme. Gimana kalau menurut kalian? Setuju? Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies. Salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.